Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Wah, semangat sekali ya anak-anak Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Ibu. Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik diawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik Ibu, semua siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu kesetimbangan dinamis. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah fenomena terlebih dahulu. Tolong kalian baca dan amati ya. Baik, Ibu. Setelah mengamati fenomena yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Diminta Bu. Ya. Bu, kenapa pada reaksi perkaratan pada besi tanda panahnya 1, sedangkan silika gel tanda panahnya ada 2, bolak-baliknya Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Untuk dapat mengetahui perbedaan mengapa pada perkaratan pada besi tanda panahnya 1 dan silika gel 2, kalian dapat mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Baik Bu. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian, setiap kelompok menuliskan jawaban pada lembar LKPD yang telah Ibu berikan. Baik, Ibu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, langsung aja kita mulai pada soal yang pertama, yaitu berdasarkan beberapa contoh reaksi irreversibel tersebut, adakah dari kalian yang bisa mengidentifikasi arah reaksi pada persamaan reaksi reversibel? Saya Bu. Ya, baik, silakan. Arah reaksi pada persamaan reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung satu arah Ibu. Nah, menurut kalian, mengapa reaksi ini bisa berlangsung satu arah? Ya. Karena reaksinya tidak dapat balik lagi, Bu. Ya, betul, jawaban yang bagus. Kemudian, apakah zat-zat hasil reaksi dapat kembali lagi membentuk zat reaksi? Tidak, Bu. Oke, jadi siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa itu reaksi reversibel? Saya, Bu. Ya, silakan Afifah. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah, di mana ketika zat bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka produk yang telah terbentuk tidak dapat kembali lagi menjadi zat bereaksi, Bu. Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya, berdasarkan beberapa contoh reaksi reversibel yang telah Ibu berikan, adakah yang bisa mengidentifikasi arah reaksi pada persamaan reaksi reversibel? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan contoh tersebut, arah reaksi reversibel berlangsung secara dua arah, Bu. Ya, betul. Kemudian mengapa reaksinya itu berlangsung dua arah? Karena reaksinya dapat bolak-balik, Bu. Wah, jawaban yang bagus. Seperti yang kalian bisa lihat dari contoh, di mana arah tanda panah mengarah ke kanan dan ke kiri, maka reaksinya dapat berlangsung dua arah. Lalu, apakah zat hasil reaksi dapat membentuk kembali zat reaksinya? Bisa, Bu. Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa itu reaksi reversibel? Saya, Bu. Ya, silakan Salsa. Jadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berlangsung dua arah dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat pereaksinya. Jawaban yang bagus. Baik, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dari teman-teman kalian tadi, adakah yang bisa membedakan antara reaksi reversibel dan reaksi irreversibel? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah. Artinya
dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah bereaksi dan tidak ditemukan reaktan kembali. Sedangkan reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berlangsung dua arah dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat reaksi. Benar sekali. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan dinamis. Perhatikan grafik yang telah Ibu berikan agar kalian dapat menjawab apa itu keseimbangan dinamis. Setelah mengamati grafik dan persamaan reaksi, adakah yang bisa mengidentifikasi perubahan konsentrasi reaksi terhadap waktu? Saya, Bu. Ya, silakan. Setelah mengamati grafik dan persamaan reaksi tersebut, berarti seiring bertambahnya waktu konsentrasi reaksi akan berkurang, yaitu N2 dan H2. Konsentrasinya berkurang seiring bertambahnya waktu karena bereaksi dan akan membentuk NH3. Ya, benar. Kemudian, bagaimana perubahan konsentrasi hasil reaksi terhadap waktu? Ya, silakan Rizka. Pada keadaan awal, konsentrasi NH3-nya 0 karena belum terbentuk NH3. Akan tetapi, seiring bertambahnya waktu, konsentrasi NH3 bertambah karena adanya reaksi antara N2 dan H2 membentuk NH3. Betul sekali. Selanjutnya, pada KPD nomor 4 terdapat sebuah grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel. Baik, berdasarkan grafik tersebut, siapakah yang dapat menjawab bagaimanakah perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Seiring berjalannya waktu, laju V1 menurun, Bu. Benar, Natasha. Apakah dapat dijelaskan mengapa seiring berjalannya waktu laju V1 itu menurun? Jadi, pada keadaan awal, laju reaksi maju atau laju reaksi pembentukan gas amonia NH3 dari gas H2 dan N2. Kemudian laju V1 pembentukan gas NH3 sebagai produk sangat tinggi karena konsentrasinya tinggi. Dan dengan seiring berjalannya waktu, laju V1 menurun karena konsentrasi reaksi semakin berkurang, Ibu. Ya, benar. Kemudian, bagaimana perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi balik? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan berjalannya waktu, laju reaksi balik V2 semakin bertambah, Bu. Nah, sekarang, mengapa seiring berjalannya waktu laju reaksi V2 semakin bertambah? Karena pada keadaan awal, laju reaksi balik, laju penguraian amoniak NH3 sama dengan 0 karena belum ada amoniaknya. Tidak mungkin ada laju reaksi balik. Namun, setelah terbentuk amoniak, maka laju reaksi balik semakin meningkat. Karena konsentrasi amoniak semakin banyak, maka laju reaksi balik V2 semakin bertambah. Sekarang, berdasarkan grafik tersebut, bagaimanakah laju reaksi pada laju reaksi maju atau V1 dan laju reaksi balik atau V2 pada keadaan setimbang yang ditandai dengan garis putus-putus tersebut? Ya, Bu. Ya, silakan. Pada saat keadaan setimbang, laju reaksi maju V1 dan laju reaksi balik V2 ternyata sama, Bu. Ya, benar sekali. Jadi berdasarkan identifikasi kalian terhadap kedua grafik tersebut, apakah yang dimaksud dengan keseimbangan kimia? Ya, silakan. Keseimbangan kimia adalah saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik serta konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Ya, jawaban yang bagus. Baik, jadi siapa yang bisa menambahkan keseluruhan kesimpulan dari keseimbangan dinamis? Ya, silakan. Jadi keseimbangan dinamis itu keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan reaksi bersifat dua arah dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi. Lalu keseimbangan dinamis berlangsung pada tingkat mikroskopis dan pada keadaan tertutup. Jawaban yang bagus. Sekarang kalian memahami apa itu keseimbangan yang bersifat dinamis. Berdasarkan fasa atau wujudnya, keseimbangan itu kan dibagi menjadi dua, yakni keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Di dalam LKPD juga telah Ibu berikan beberapa contoh keseimbangan homogen dan heterogen. Berdasarkan contoh persamaan reaksi tersebut, menurut kalian bagaimanakah wujud produk dan reaktan dari kedua contoh tersebut? Ya,
jadi siapa yang dapat menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Ayo Bu. Ya, silakan. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan di mana produk dan reaktan memiliki wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan di mana produk dan reaktan memiliki wujud yang berbeda. Benar sekali. Jadi apakah kalian sudah paham mengenai materi kesetimbangan dinamis pada hari ini? Paham, Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita cukupkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.